Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami bersama saya Dai Handsome Channel. Pada kali ini kita akan sharing-sharing kepada Anda, dan apabila hal ini bermanfaat kepada video ini bermanfaat kepada Anda, silahkan di like, share, and subscribe. Insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Menerangkan pasal di dalam yang membatalkan wudhu, yang merusak wudhu. Ayyubtilu wudu'ah khamsatu asya'a. Yang membatalkan wudhu ini adalah 5 hal. Yang membatalkan kepada wudhu ini adalah 5 hal. Ahaduha ma kharajah min ahadis sabilaini ayil kubulih wad duburi mim mutawaddiin hayyin. Salah satu dari yang 5 ini adalah keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, keluar sesuatu dari kubul atau keluar dari dubul dari orang yang mempunyai wudhu, maka wudhunya itu batal. Kanal khariju kabaulin wa ghaitin au nadiron kadamin wahasyin. Sama saja yang keluar itu adalah air kecil atau air besar, maka membatalkan wudhu. Atau yang keluar itu seperti yang langkah, seperti darah, seperti ambeien maksudnya, dan seperti kerikil yang najis, maka wudhunya itu batal. Kahadil amsilati au tahiran kadudin ilal maniyah al kharijah bihtilamin mim mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nah, terus perumpamaan dari yang di atas ini adalah keluar yang suci seperti ulat, itu hukumnya batal. Illal mandiyah al kharijah bihtilamin mim mutawaddiin, kecuali yang tidak batal wudhunya yaitu keluar mani. Dengan apa keluar maninya itu? Dengan bermimpi dari orang yang mempunyai wudhu. Mumakkinin maq'adahu minal ardi, yang mana pantatnya itu tidak terlepas dari bumi, fala yang kudu, maka wudhunya tidak batal. Wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil kharijih min farjihi. Adapun bencong muskel, maka wudhunya kalau keluar dari 2 farjinya. Bencong muskel itu alatnya itu ada 2, alat kelamin laki-laki dan ada alat kelamin perempuan. Kalau keluar dari salah satunya, maka wudhunya itu batal juga. Wasani an-naumu ala wairi hayatil mutamakkini. Yang kedua yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu adalah tidur yang mana pantatnya, misalnya duduk yang mana pantatnya itu tidak tetap ke tempat kedudukannya. Maka kalau tidak tetap ke tempat kedudukannya, kalau lagi tidur ngantuk, maka wudhunya itu batal. Wasalisu zawalul aqli. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah hilang akal. Ayil ghulbati alaihi bisyakarin au maradin au jununin au imain au iri dalika. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah hilang akal, disebabkan mabuk, disebabkan sakit parah, disebabkan gila, atau disebabkan pingsan, dan lain-lainnya, maka wudhunya itu batal. Warabi'u lamsur rajulil al-mar'atal ajnabiyatah. Yang keempat yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah menyentuhnya laki-laki menyentuh kepada perempuan
yang bukan mahramnya. Misalnya laki-laki menyentuh kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka wudhunya itu batal. Tetapi kalau menyentuhnya itu kepada mahramnya seperti paman, bibi, ponakan, maka wudhunya itu tidak haram. Seperti itu. Walau mayitan, walaupun yang disentuh itu adalah mayat. Walaupun yang disentuh itu mayat, misalnya seorang laki-laki menyentuh mayat perempuan, yang mana laki-lakinya itu berwudu menyentuh mayat perempuan, maka wudunya laki-laki itu adalah batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unta, yang dimaksud dari seorang laki-laki itu adalah dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan belagha haddas syahwati, yang mana dia sudah sampai ke batasnya syahwat. Artinya yang disentuh itu adalah sudah mukallaf seperti itu. Kalau tidak mukallaf maka wudunya tidak batal. Wal muradu bil mahrumi man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musyaharatin. Yang dimaksud dengan mahram yaitu orang yang haram kalau dinikah karena nasab atau karena satu susuan atau karena mertua, maka dia hukumnya tidak membatalkan wudu. Wa qawluhu min ghairi hairin yahruju ma law kana hunaka hailun fala naqada. Yang dimaksud di atas ini menyentuhnya kalau tidak memakai penghalang. Tetapi kalau memakai penghalang maka wudunya tidak batal, seperti itu. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi masyu farjil adami bibatilin kafi. Yang kelima yang membatalkan wudu yang kelima yaitu menyentuh farjinya orang lain, maksudnya disentuh dengan dalamnya telapak tangan, yang mana baik yang disentuh itu adalah laki-laki atau yang disentuh itu adalah perempuan. Kalau disentuh dengan telapak tangannya maka hukumnya batal. Baik yang disentuh itu kecil atau besar, baik yang disentuh itu adalah hidup atau yang disentuh itu adalah mati, maka hukumnya itu batal. Wa massu hilqati duburihi ayil adami yang kuduh alal qaul jadidi. Dan yang membatalkan wudu yaitu kalau menyentuh lingkaran duburnya orang lain atau duburnya sendiri, maka dia akan membatalkan wudu. Itu menurut pendapat yang baru. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang baru, maka wudunya itu batal. Wa 'alal qadimi la yanqidu masyul halqati. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang sudah lama, maka menyentuh lingkaran duburnya itu adalah tidak batal menurut pendapat yang dulu. Wal muradu biha multaqal manfadih wa bibatinil kafi ar-rahatu. Yang dimaksud tetemunya lubang terus itu adalah dalamnya telapak tangan, ma'a butunil asabi'i, serta dalamnya beberapa driji, wa kharajah bibatinil kafi dhahiruhu wa hirfuhu wa ru'usul asabi'i, terkecuali menyentuhnya itu disentuh dengan luarnya telapak kaki dan disentuh dengan pinggirnya telapak kaki dan disentuh dengan ujung gerigi, maka wudhunya itu tidak batal. Seperti itulah. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat kepada Anda, silakan di like, share, and subscribe.
Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.